Halo semua, kami dari kelompok 8. Saya Putri Muslimah Zain dari kelas 5E Akuntansi Syariah dengan nomor NIM 22821333108. Saya Alfifa dari kelas 5E Akuntansi Syariah dengan nomor NIM 22821333105. Saya Rosalina dari kelas 5E Akuntansi Syariah dengan nomor NIM 22821333104. PT Arwana Citra Mulia Tbk. PT Arwana Citra Mulia Tbk didirikan pertama kali pada tanggal 22 Februari 1993. PT Arwana Citra Mulia Tbk mulai beroperasi sejak tahun 1995. PT Arwana setia dalam bisnis intinya untuk menghasilkan produk berkualitas dengan desain kreatif. Berbagai macam produk ditawarkan termasuk embossed, marmer, plain color, granite, strata, rustic, fancy wood, and fancy dekorasi. PT Arwana merupakan perusahaan publik yang tercatat di BEI dengan kode saham ARNA, peringkat ke-14 produsen ubin keramik teratas tahun 2017 versi Keramik World Review. Memproduksi keramik dengan dua merek yang berbeda, yaitu Arwana untuk segmen pasar menengah ke bawah dan Uno untuk segmen pasar menengah ke atas. PT Bukaka Teknik Utama Tbk. PT Bukaka didirikan pada tanggal 25 Oktober 1978 sebagai bengkel kendaraan bermotor kecil. Memiliki 5 anak perusahaan, yaitu PT Bukaka Mandiri Sejahtera, PT Bukaka Energi, PT Bukaka Forging Industries, PT Bukaka Mega Investama, PT Bukaka Minyu Industri. PT Bukaka bergerak di bidang pembuatan dan penyediaan peralatan khusus dan bisnis lain yang termasuk di dalam industri konstruksi. Kegiatan usaha utama yang dijalankan Bukaka antara lain steel power, steel bridge, power generation, boarding bridge, plant system, road construction equipment, offshore maintenance and service, oil and gas equipment, special purpose special, and galvanis. PT Kedaung Setia Industri Tbk. PT Kedaung Setia Industri Tbk didirikan tanggal 9 Januari 1973 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1975. PT KDSI meliputi industri barang-barang logam berlapis enamel, aluminium, dan barang-barang plastik dan kerajinan tangan, terutama alat-alat dapur serta alat-alat rumah tangga yang dioperasikan secara elektronik. Melalui anak usaha PT Kedaung Setia Coated Carton Box Industrial, KDSI menjalankan usaha dalam bidang industri kotak karton gelombang dan tempat penyimpanan telur. Selain itu, KDSI juga mengembangkan usaha dengan memproduksi barang konstruksi berlapis enamel dan tikar plastik dari bahan biji plastik polipropilen. PT Surya Pertiwi Tbk. SPTO didirikan dengan nama PT Surya Nusantara pada tanggal 5 Juli 1978 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 6 Desember 1978. Ruang lingkup kegiatan SPTO adalah bergerak di bidang industri sanitari porselen, industri furniture dari kayu, industri furniture lainnya, pengerjaan lantai, dinding, peralatan sanitari, dan plafon dan real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. Saat ini, kegiatan usaha SPTO berfokus pada distribusi produk-produk kamar mandi dan peralatan dapur. Dengan mendistribusikan produk-produk dari 9 brands yaitu Toto, Villeroy & Boch, Geberit, Siebel Eltron, Frank, Caldwell, Eco, Jacuzzi, and W Atelier.
selanjutnya yaitu analisis saham perusahaan menggunakan metode Greenblatt. Magic Formula adalah strategi pemilihan saham sederhana dengan cara memeringkatkan saham berdasarkan return on capital dan earning yield. Magic Formula digunakan untuk mencari perusahaan berkualitas baik yang diperdagangkan dengan harga menarik. Langkah pertama yaitu mencari data-data yang diperlukan seperti yang tercantum pada tabel berikut. Lalu setelah terkumpul semua data yang diperlukan, langkah selanjutnya yaitu menghitung ROC dan earning yield, yang dimana rumusnya yaitu ROC sama dengan EBIT dibagi ekuitas ditambah LT liabilitas. EY sama dengan EBIT dibagi EV, di mana terdapat hasil perhitungan ROC dan earning yield dalam tabel berikut ini. Kami memiliki 2 perbandingan ROC dan EY dari 4 perusahaan yaitu Arna, SPTO, BUKK, dan KDSI. Berikut penerapan dari ROC dan EY dari data laporan keuangan tahun 2023. Untuk perusahaan Arna memiliki nilai ROC sebesar 29,24 dan EY sebesar 12,64. Untuk perusahaan SPTO memiliki ROC-nya sebesar 13,62 dan EY-nya sebesar 21,53. Untuk perusahaan BUKK memiliki ROC-nya sebesar 13,1 dan EY-nya sebesar 19,44. Dan untuk perusahaan KDSI memiliki ROC-nya sebesar 10,36 dan EY-nya sebesar 11,35. Untuk mengetahui 4 perusahaan terbaik, kami melakukan perhitungan skor dengan mengurutkan ROC dan EY dari yang tertinggi ke yang terendah. Setelah ROC dan EY-nya diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah, selanjutnya kami memasukkan data urutan ROC dan EY dari setiap perusahaan tersebut. Kemudian dijumlahkan, penjumlahan tersebut ditetapkan sebagai skor yang selanjutnya skor tersebut diurutkan kembali dari skor terendah hingga skor yang tertinggi. Kemudian dihasilkan seperti ini. Selanjutnya, kita bandingkan antara 4 instrumen investasi yang ada. Jika dilihat dari tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa perhitungan menggunakan metode Greenblatt itu bernilai positif dan menunjukkan bahwa investasi saham tersebut lebih baik dilakukan. Dari 4 instrumen di atas, perusahaan SPTO lebih unggul dibandingkan perusahaan lainnya karena return yang didapatkan dari investasi saham bernilai lebih besar dibandingkan dengan 3 instrumen lainnya. Setelah kita analisis untuk menentukan return dari 2 perusahaan tersebut dengan menggunakan metode Greenblatt, pada metode Greenblatt mendapatkan return sebesar 0,08, IHSG sebesar 0,05, emas sebesar minus 0,09, deposito sebesar 0,03, dan STDIV sebesar 0,02. Dapat kita simpulkan dengan metode Greenblatt ini, kita mendapatkan return yang lebih menguntungkan daripada 4 instrumen investasi lainnya.